Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Nurrohmah dari kelas A2 Fakultas Ilmu Hukum NPM 089. Saya akan menjelaskan tentang asas kesetaraan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum, atau biasa disebut equality before the law. Equality before the law adalah asas persamaan di hadapan hukum, di mana di dalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada yang terkecuali. Asas equality before the law merupakan salah satu bagian dari konsep negara hukum di dunia, tak terkecuali di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan asas ini. Untuk Indonesia, dasar hukum asas ini tertuang pada Konstitusi atau Basic Law Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 yang bunyinya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 27 ayat 1 bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di Indonesia sering terjadi kasus-kasus yang sepele namun dibesar-besarkan oleh media akibat adanya ketidakadilan hukum di Indonesia. Seperti halnya kasus nenek yang berumur 55 tahun yang mencuri singkong, di mana mereka hanya mencuri yang harganya mungkin tidak seberapa, namun dituntut 2 tahun penjara. Penulis setuju apapun yang namanya tindakan mencuri adalah kesalahan. Namun, jangan lupa hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Kasus-kasus besar seperti korupsi dan kawan-kawannya dianggap kecil. Namun, sebaliknya kasus-kasus sederhana yang mungkin bisa diselesaikan secara keluargaan bahkan dibesar-besarkan. Menurunnya penerapan asas equality before the law dalam lapisan dimensi masyarakat disebabkan oleh adanya politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat. Di samping itu pula, adanya oknum-oknum yang berwenang yang dapat mengenyampingkan hukum, di mana oknum-oknum tersebut seharusnya menegakkan hukum, namun kewenangan yang ada padanya disalahpergunakan. Di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, perlu banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan. Harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu, dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini. Buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.